Qin Yichen sedikit terkejut, melihat sekeliling, dan kemudian berkata, "Bukankah aku tinggal dengan baik di tenda ini? Saya keluar beberapa kali di tengah, tetapi itu juga untuk urusan resmi, dan ada orang yang mengikuti saya. Lagi pula, beraninya saya keluar dan main-main. Jika kamu muncul tiba-tiba, bukankah kamu menghancurkan kepalaku?" Melihat ekspresi menyedihkan Athena, Qin Yichen membuat lelucon langka, ingin membuat Athena bahagia. Tampaknya dia tidak menghadapi Athena yang menyendiri, tetapi pasangan dan teman yang sangat biasa. Athena bergumam, memainkan jarinya dengan enggan. "Aku tahu bahwa hubunganmu dengan Lin Bai itu tidak normal, dan bahwa Floralin, tidak ada pria di dunia ini yang baik, terutama kamu." Qin Yichen tampak malu, dan dengan cepat mengelilingi tenda dengan energi spiritual. "Jika ini tersebar, apakah Anda masih perlu menyelamatkan wajah Tuhan?" Setelah melakukan semua ini, Qin Yichen kembali ke tengah tenda dan bertanya dengan santai. "Kemana saja kamu baru-baru ini? Sepertinya aku sudah lama tidak melihatmu." Athena menundukkan kepalanya, ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba mengucapkan sebuah kalimat, yang hampir mencegah Qin Yichen mati tersedak oleh air liurnya sendiri. "Selama kamu tinggal bersamaku, aku tidak peduli dengan siapa kamu bersama. Itulah yang aku ingin kamu janjikan terakhir kali." "Apa-apaan?" Pikiran Qin Yichen hampir tidak berbalik. Pada kompetisi seni bela diri terakhir yang diadakan di Mahkamah Agung, Athena menyebutkan bahwa dia ada hubungannya dengan Qin Yichen, tapi aku tidak menyangka akan seperti ini. Dan melihat sekarang, kondisi ini lebih dari mudah, itu hanya ketitik rahasia. Apakah Athena memperlakukan dirinya sebagai selir yang marah? Ini terlalu tidak sesuai dengan identitasnya. Qin Yichen tiba-tiba tersenyum. "Apakah menurutmu ada orang lain yang lebih menarik darimu?" Qin Yichen duduk di tenda dan menatap Athena dengan tenang. Athena tersipu dan menyelinap keluar seolah berlari untuk hidupnya. Setelah mengirim Athena pergi, Qin Yichen mengeluarkan 7 hantu. "Buka mulut Anda untuk menelan 7 api hantu ke dalam perut Anda, dan gunakan tubuh Anda sendiri sebagai kuali untuk melelehkan 7 api hantu." Sebelum pemurnian, Qin Yichen menginstruksikan, "Sai Lao, Matt, Lin Bai, Hercules, kalian berempat akan memimpin tim untuk menemukan orang tambahan di kota terapung Lin. Jika Anda bertemu seseorang yang tidak patuh, bunuh tanpa ampun. Kita akan membicarakan semuanya setelah aku keluar dari perbatasan." Bahkan tidak bisa menunggu tanggapan orang-orang ini, Qin Yichen langsung menahan pikirannya dan mulai memperbaiki Qiu Ghostfire. Jiu Yu adalah Huang Quan, dan Qiu Guiwo bukan Huang Quan. Jauh dari Huang Quan, tetapi juga faksi sendiri. Orang-orang biasa hanya menggunakannya untuk memperbaiki pil obat dan membuat marah tentara Dao. Tetapi di tangan Qin Yichen, ada penggunaan yang sama sekali berbeda. Dalam tubuh sendiri, menyatukan kembali dunia dan alam. Sama seperti Jiu Yu, hanya jiwa mereka yang telah binasa yang dapat mencapainya. Alam Qiu tempat ketujuh hantu berkumpul adalah tempat Qin Yichen biasa menyimpan ingatannya. Ingatan yang terputus-putus ini, saatnya mengungkap rahasianya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan Qin Yichen membutuhkan total 2 hari untuk memadatkan 7 area terpencil. Kenangan yang telah tersimpan dalam aura akhirnya memiliki tempat penyimpanan baru. Adanya alam 7 neter membuat Qin Yichen tidak perlu khawatir ingatannya diawasi oleh orang lain. Karena tidak ada seorang pun yang dapat memasuki ingatan yang telah ia sembunyikan kecuali dirinya sendiri. Tidak mungkin kesadaran, jiwa, atau pikiran, tidak dapat menembus ke dalam ruang ini, dan bahkan tidak dapat menemukan 7 area terpencil di tubuh Qin Yichen. Saat ingatan menjadi lebih jelas, wajah Qin Yichen menjadi sangat serius. Ketika dia memasuki sisi dunia ini, dia telah bermain melawan Athena, dan itu adalah pertarungan besar. Juga dalam pertempuran itulah Qin Yichen kehilangan aturan dunia yang telah dia kuasai. Dan sekarang aturan dunia di tubuhnya tidak lengkap. Tidak heran aku sangat memahami aturan dunia, dan aku tidak bisa mengerahkan kekuatanku sepenuhnya sampai sekarang. Berapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan, Athena? Selain itu, Qin Yichen juga menemukan ingatan yang tak terhitung jumlahnya yang disembunyikan olehnya. Ketika 7 alam neter muncul, ingatan ini tampaknya telah menemukan rumah mereka. Semuanya berenang dan perlahan berkumpul di benaknya. Dan yang pertama kali muncul bukanlah orang lain, melainkan bagian yang tersembunyi dalam ingatan terdalam dan bagian yang paling tak terpisahkan. Putri Wenxing. Air mata mengalir di pipinya secara tidak sengaja, dan dia mengangkat tangannya dengan bingung. Melihat air mata yang menetes dari telapak tangannya, ekspresinya yang mati rasa menjadi sedikit lebih bingung. Kenapa aku menangis? Di antara fragmen memori yang hancur ini, Qin Yichen hanya bisa menemukan Putri Wenxing. Hanya orang yang menjanjikan hidupnya, orang yang memanggilnya kayu. Tiba-tiba, dia memeluk kepalanya dengan keras, dan rasa sakit menyerang. Qin Yichen tidak bisa melihat apapun di depan matanya, hanya merah darah dan asap hitam yang tersisa. Siapa aku? Hei Ju, aku ingin kamu menjadi mayat, kamu tidak bisa selamat dari 9 kematian. Tidak banyak kenangan yang rusak, tetapi setiap nama membuat hati Qin Yichen melonjak, membuat orang yang selalu tenang ini, melonjak di dalam hatinya,
tersapu seperti gelombang mengerikan, dan tidak ada kemungkinan untuk tetap waras. Pada saat ini, Athena muncul di depan Qin Yichen, menatap Qin Yichen yang tubuhnya telah berubah menjadi merah darah. Dia dengan cepat mengambil obat dari lengannya dan memasukkannya ke dalam mulut Qin Yichen. Setelah 2 napas, semua emosi Qin Yichen menghilang, hanya menyisakan kedamaian. Setelah melakukan semua ini, Athena menarik napas dalam-dalam dan melihat ke langit. Itu datang, itu datang. Hembusan angin yang tiba-tiba menggulung seolah menggila, dengan seenaknya melampiaskan amarah di hatinya. Suara angin ini membuat telinga orang tergelitik, dan itu membuat orang gelisah dan mengesankan. Ini seperti ratusan juta pasukan sedang bersiap-siap, hanya menunggu perintah militer sejenak. Itu membunuh diri mereka sendiri. Dunia jatuh ke dalam kegelapan. Hanya hembusan angin yang berani menyapu dunia ini. Ledakan. Ada gemuruh guntur yang terus-menerus, seolah-olah genderang perang yang tak terhitung jumlahnya dipukul. Air hujan seukuran kacang polong bersiul dan jatuh, dan mereka menamparkan tanah, meninggalkan lubang-lubang dangkal yang tidak signifikan di awan dan tanah dengan mengorbankan tulang-tulang mereka. Lampu listrik merobek kegelapan dan kegelapan di tenda Athena mengulurkan tangannya, dan darah merah cerah mengalir di udara, mengalir ke tubuh Qin Yichen dari tubuhnya. Wajah Athena berangsur-angsur menjadi pucat, dan tubuh Qin Yichen yang hampir pingsan kembali normal sedikit demi sedikit. Saya tidak tahu berapa lama hujan, sama seperti Athena tidak tahu berapa lama dia bersama Qin Yichen. Mengapa kamu tidak pernah memilih saya? Saya telah melakukan begitu banyak.